Selamat berjumpa kembali di pelajaran mengenai framework Laravel Lumen ya. Apa itu Lumen Framework? Jadi Lumen Framework itu merupakan sebuah framework ya. Dia itu berbasis Laravel ya, karena dikembangkan oleh Laravel juga. Namun dia itu lebih difokuskan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis API RESTful Web Service. Jadi apabila kita bandingkan dengan Laravel ya, Lumen itu mempunyai ukuran yang lebih ringkas atau lebih kecil ya, lebih kecil, lebih sederhana, sehingga dia sifatnya adalah ramping dan lebih cepat ya, karena memang dia dirancang khusus untuk membuat API. Lumen sendiri memiliki foundation code level ya, yang sama dengan Laravel. Jadi komponennya juga sama ya, juga nanti cara penulisan sintak-sintaknya itu banyak yang sama ya, sehingga apabila kita mempelajari Laravel, kita sudah mempunyai fondasi atau mempunyai modal untuk beralih ke Lumen ya, ke dalam framework yang bernama Lumen. Sebetulnya Laravel juga bisa ya, kalau kita ingin membuat sebuah framework yang difungsikan untuk RESTful, itu kita juga bisa menggunakan Laravel. Tapi bedanya ya, di sini ada perbedaan. Laravel itu lebih lambat karena dia multipurpose ya. Jadi dia tidak hanya untuk membuat API, tapi bisa untuk membuat aplikasi secara lengkap. Sedangkan Lumen itu fokusnya hanya untuk membuat API. Baik, sekarang kita pelajari dulu ya, apa perbedaan antara Laravel dan Lumen. Ini secara definisi ya, Laravel itu adalah full stack framework, yaitu untuk mengembangkan aplikasi web ya berbasis MVC. Sedangkan Lumen itu adalah micro framework, jadi framework kecil ya, yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang berbasis microservice. Jadi dia hanya sebagai backendnya atau endpoint dari microservice. Dari segi penggunaan ya, full stack framework mengembangkan aplikasi web berbasis PHP untuk klien dan server ya. Sedangkan Lumen itu untuk mengembangkan aplikasi web dari sisi server atau backendnya saja ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Lalu poin yang ketiga, dari segi platform, keduanya itu bisa dijalankan pada berbagai macam OS ya, seperti Linux, Windows, dan Mac ya. Dari segi request, Laravel melayani lebih sedikit request ketimbang Lumen ya. Jadi Lumen bisa melayani lebih banyak request. Dari segi respon time ya, Laravel itu lebih lambat otomatis ya, karena dia komponennya lebih banyak ya, jadi lebih gemuk ya untuk komponen dari frameworknya bila dibanding dengan Lumen yang dia hanya diperuntukkan untuk membentuk suatu RESTful atau API, sehingga dia akan lebih ringkas ya, sehingga mempunyai respon time yang lebih cepat Lumen ya daripada Laravel. Performa juga sama ya, otomatis performa dari Laravel itu lebih lambat jika dibandingkan dengan Lumen, tentunya untuk melayani sebuah API ya. Nah, ini apa saja keunggulan dari Lumen ya. Satu, routing ya, jadi pengaturan terhadap URL yang terdiri dari beberapa metode dan bisa menyematkan atau mengambil parameter dari URL itu bisa dituliskan dengan sesuai aturan penulisannya. Jadi beberapa metode itu bisa disematkan ya. Jadi untuk ini istilahnya itu pengaturan terhadap URL yang terdiri dari beberapa metode. Jadi URL itu tuh melibatkan beberapa metode, itu bisa disematkan atau mengambil parameter dari URL yang dimasukkan ya. Tapi aturannya harus ditentukan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut.
Lalu yang kedua ya, berkaitan dengan routing, Lumen itu juga memungkinkan untuk mengatur routing alias atau group routing ya. Jadi ada fitur ini juga ya, seperti yang ada pada Laravel. Lalu middleware ya, middleware jelas ya, ini di Lumen maupun Laravel ada. Ini merupakan mekanisme yang mudah ya digunakan untuk memfilter permintaan HTTP yang akan masuk ke dalam aplikasi. Jadi dengan middleware ini kan dicegat di tengah ya, kita bisa melakukan filter secara global dan lebih singkat ya, karena nanti routing kita ya atau sebelum request ya itu bisa difilter dulu, maksudnya ketika request masuk sebelum ada respon ya, itu bisa dilakukan filter. Lalu yang kedua ya, misalnya Lumen menyertakan middleware yang memverifikasi pengguna aplikasi ya. Jadi istilahnya ini bisa melakukan verifikasi ya, itu tentunya fungsi dari middleware, yaitu melakukan verifikasi dan autentikasi ya. Poin yang ketiga, jika pengguna belum diautentikasi maka middleware akan mengalihkan pengguna ke layar masuk. Nah, ini berkaitan dengan middleware pada Laravel ya. Kalau pada Lumen tentunya akan mengalihkan pengguna bisa ke resource lain ya, seperti ini. Namun jika pengguna diautentikasi, middleware akan mengizinkan permintaan untuk melangkah lebih jauh ke aplikasi ya. Maksudnya kalau di dalam Lumen berarti artinya adalah mengakses resource ya, akses resource. Kemudian controller ya. Kalau di Laravel kan kita mengenal yang namanya controller. Demikian pula di Lumen ya, kita bisa membuat sebuah controller class ya, yang nantinya kita juga akan bisa gunakan melalui routing. Lalu poin yang keempat ada request ya. Request ini nih kelas request atau tipe data request ini digunakan untuk mendapatkan HTTP request parameter ya, seperti URI, path ya, bahkan hasil pos-posan dari metode post dan sebagainya. Ini bisa menggunakan class request persis seperti yang ada di Laravel. Nah, ada respon ya. Nah, pada dasarnya semua routing dan controller itu harus mampu memberikan nilai balikan atau return respon ya, yang dikirim kembali ke yang mengakses ya. Kalau Laravel berarti user browser, kalau di dalam Lumen berarti kepada klien ya, ke klien API. Nah, Lumen ini juga menyediakan beberapa cara ya untuk mengembalikan respon. Nah, respon yang paling sederhana adalah ini yang memberikan string ya, biasanya dalam bentuk JSON ya. Jadi memberikan balikan berupa string atau suatu kode tertentu ya, biasanya dalam bentuk JSON, yang mana nanti bisa dipahami oleh klien yang mengakses ya. Lalu autentikasi ya. Lumen itu tidak menyediakan fitur untuk mensupport session state ya. Jadi di Lumen kita tidak mengenal session ya, karena stateless ya. Nah, oleh karena itu untuk mengautentikasi request yang datang ke dalam framework Lumen itu menggunakan API token ya, istilahnya menggunakan token. Biasanya itu nanti bisa diselipkan di dalam header atau diselipkan di dalam suatu variabel post dan sebagainya, tergantung jenis autentikasi yang kita gunakan. Nanti nama headernya, cara penulisannya itu mempunyai cara yang tersendiri ya. Selain itu, Lumen juga menyediakan fitur untuk mengakses authenticate user saat ini ya. Jadi authenticate user saat ini siapa ya yang sedang masuk. Otorisasi ya.
Lumen itu juga menyediakan cara sederhana untuk memanage logika otorisasi dan akses kontrol ya, untuk mengakses resource. Kemudian ada beberapa fitur ya, itu juga berguna untuk memudahkan developer dalam memanage otorisasi. Di antaranya adalah mendefinisikan kemampuan, mendefinisikan kebijakan ya, dan pengecekan kemampuan atau validasi. Poin berikutnya, di dalam Lumen kita juga mengenal namanya caching ya, cache. Jadi Lumen itu menyediakan API terpadu ya, untuk berbagai sistem caching ya. Nah, konfigurasi ini bisa diletakkan di dalam .env seperti pada konfigurasi Laravel. Untuk poin berikutnya ya, mengenai caching, dalam file ini Anda dapat menentukan driver cache mana yang ingin Anda gunakan ya. Biasanya Lumen ini mendukung backend caching yang populer seperti Memcache dan Redis. Jadi Redis itu semacam database berbasis memori ya. Jadi dia untuk menyimpan nilai-nilai tertentu ya, sehingga pada saat diakses dia akan sangat cepat karena tidak mengakses kepada storage tapi kepada memori. Database ya, jelas ini fitur ini adalah fitur penting ya, sangat penting. Lumen juga sama dengan Laravel, dia bisa membuat koneksi ke database, terus dalam menjalankan query juga lebih mudah dan lebih simple. Nah, saat ini Lumen itu mensupport ada 4 tipe database ya, yaitu MySQL, Postgre, SQLite, dan SQL Server. Kemudian poin berikutnya, Lumen itu juga mensupport pengiriman email ya. Jadi menyediakan API yang simple ya untuk mengirim email menggunakan SMTP. Sama ya dengan Laravel juga ada fitur ini. Jadi memudahkan developer untuk mengirim email baik dari local development maupun cloud service. Lalu poin berikutnya ya, masalah antrian ya, queuing ya. Itu queuing service di Lumen itu menyediakan API terpadu untuk menghandle antrian. Jadi bisa menghandle antrian ya. Antrian ini memungkinkan kita untuk bisa menunda pemrosesan tugas ya, untuk dijalankan di backend atau di belakang layar secara asinkronus yang memerlukan waktu lama ya. Jadi bisa dia bisa menunda sebuah tugas ya, terus lalu menjalankannya di belakang layar secara asinkronus. Jadi bukan secara paralel ya. Gitu. Asinkron ya. Jadi asinkronus artinya dia bisa berjalan bersama-sama. Ya. Nah, lalu sehingga respon kepada user itu dapat dikembalikan lebih cepat, sehingga kan prosesnya itu nggak dijalankan secara sekuensial, tapi bisa dibagi ya, dipecah ya di dalam Lumen. Validation, nah, yang jelas Lumen ini juga menyediakan fitur-fitur validasi ya, pendekatan yang berbeda ya dalam memvalidasi data-data yang datang melalui request. Jadi data yang dipost dan sebagainya itu bisa divalidasi ya. Mirip dengan Laravel, sama ya. Secara default Lumen menggunakan bus controller class untuk memvalidasi request yang datang dengan variasi validasi yang handal. Jadi ini validation ya, itu biasanya kaitan dengan data-data yang diposting ya, kaitan dengan tipe-tipenya dan sebagainya. Itu semua juga disupport di dalam Lumen. Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi Lumen Framework ya. Saat ini sudah ada Lumen versi 9 ya. Jadi apabila kita mencoba membuka ya di alamat lumen.laravel.com ya,
itu kita akan melihat bahwa versi terbaru dari framework Lumen ini adalah versi 9 ya. Di sini kita bisa belajar ya tentang Lumen ya. Namun ini syaratnya antara versi 8 dan 9 ini hampir sama, hanya versinya saja ya. Kalau di versi 8 itu menggunakan PHP 73 ke atas, namun kalau di versi 9 itu menggunakan PHP versi 8 ke atas ya. Untuk yang lain hampir sama ya, OpenSSL PHP extension, PDO PHP extension, dan MBString PHP extension. Ini harus diinstal. Untuk cara instalasi dan cara menjalankannya itu juga sama ya. Jadi sangat mudah dan sangat simple ya. Kita cukup mengetikkan ini ya, Composer create project, prefer this Laravel Lumen, ini nama direktorinya ya. Kita akan mencoba menjalankan Lumen ya, menginstal Lumen, lalu kita menjalankannya. Kita akan mencoba misalnya membuat aplikasi Lumen baru ya, misalnya Composer create project ya. Kita tarik supaya lebar ya. Prefer this Laravel Lumen, namanya misalnya direktorinya API 2. Kita tunggu sejenak ya, ini akan otomatis mendownload ya, mendownload dan melakukan instalasi. Ini ya, kita tunggu sejenak. Setelah selesai kita akan mendapati seperti ini ya, dan apabila kita lihat kita akan mendapat direktori baru yang namanya sesuai dengan yang kita buat. Misalnya ini API 2, coba kita buka ya isinya. Isinya seperti ini ya. Ini sangat mirip dengan Laravel ya, hanya di sini sangat ringkas ya, maksudnya ada sedikit perbedaan, dimana lebih diringkas ya daripada Laravel. Kalau Laravel lebih lengkap. Ini contohnya. Kemudian untuk menjalankan ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan. Kita harus mengetikkan PHP ya, main s ini ya, lalu kita sebutkan dia mau jalan di mana, kemudian kita sebutkan direktori publiknya seperti ini ya. Nah, ini di sini tandanya Lumen sudah dijalankan pada port 8000 ya. Ini bisa kita buka ya. Nah, untuk membuka di sini kita cukup menggunakan REST client ya. Kita buka, localhost 8000, kita send ya request ini, maka dia akan memberikan respon ya. Ini responnya adalah ini ya, Lumen 915 dan sebagainya, ini seperti ini. Nah, ini apabila kita lihat ya, kita lihat konfigurasi tetap sama dengan yang ada di Laravel ya, ada di environment variable. Ini kita juga ada contohnya ya, contoh konfigurasi yang lebih panjang ya.
Nah, ini kita bisa ngedit di sini, bisa merubah apa itu namanya ya, nama aplikasinya, lalu key-nya ya, dan sebagainya. Misal seperti ini ya. Ini adalah konfigurasi MySQL-nya ya, kita nanti mengubah di sini ya, persis dengan yang ada di dalam Laravel. Lalu untuk routing juga sama ya, ada di sini ya. Kalau di Laravel dia membedakan antara API dengan web ya, tapi kalau di Lumen seperti ini. Ini apabila kita mengakses root atau /routing, maka yang dilakukan adalah ini ya, use router. Dia mencetak aplikasi versi dari aplikasi. Kita kalau mau menambahkan routing ya sama ya, ini kita bisa contohkan ya. Ini kita coba. Nah, ini kita bisa menjalankan misalnya hello coba ya, seperti ini ya. Kita simpan. Kalau kita tes ya, kita buka routing get dari coba, maka dia akan merespon hello coba ya, seperti ini. Demikian pengenalan tentang Laravel Lumen. Selamat mencoba.